Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giandra Galianaka dengan NIM 202410102054 dari kelas sistem basis data E. Saya akan mengidentifikasi studi kasus yang telah diberikan. Untuk soal pertama, identifikasi entity dan atribut. Pertama, untuk nama entity-nya adalah bengkel. Bengkel dikategorikan benda nyata karena tampak fisiknya. Bengkel dapat dideskripsikan menyimpan data berupa identitas dan peristiwa yang terjadi seperti transaksi. Alasannya karena bengkel tersebut merupakan salah satu dari bisnis proses yang berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atributnya ada nama, alamat, nomor telepon, dan mekanik. Keterangannya multi value. Karena pada alamat bisa saja bengkel tersebut membuka cabang, jadi diperlukan lebih dari satu alamat. Dan untuk mekanik bisa lebih dari satu mekanik dalam menservis sebuah kendaraan. Yang berikutnya adalah kendaraan. Kendaraan dikategorikan menjadi benda nyata karena fisiknya nampak. Dideskripsikan menyimpan data kendaraan milik pelanggannya yang berada di bengkel. Alasannya karena data tersebut penting untuk pembelian part atau servis pada kendaraan. Atributnya ada nomor polisi, ada merek, tahun, dan warna. Keterangannya tidak terdapat atribut yang redundan maupun multi value. Berikutnya entity transaksi. Dikategorikan peristiwa karena merupakan suatu kejadian yang ada sangkut-pautnya dengan bisnis proses. Dideskripsikan menyimpan data yang terjadi ketika transaksi terjadi. Alasannya karena transaksi di suatu bengkel harus dicatat seperti telah melakukan pembelian spare part atau melakukan servis pada kendaraan. Untuk atributnya ada nomor faktur, ada tanggal, diskon harga, dan jumlah. Keterangannya dalam atribut tersebut tidak ada multi value ataupun redundant. Meskipun tanggal ada yang sama, tapi bukan multi value. Berikutnya entity service. Dikategorikan peristiwa karena terjadi ketika menservis kendaraan. Untuk atributnya ada kode part, nama part, harga, diskon, kuantum, dan deskripsi. Keterangan tidak terdapat multi value maupun redundant. Untuk berikutnya entity yang karena multi value ataupun redundant. Yang pertama adalah alamat. Alamat merupakan benda abstrak karena tidak nampak dan bukan merupakan suatu peristiwa. Dia menyimpan data alamat dari suatu bengkel karena alamat itu banyak bengkel membuka cabang di beberapa tempat, maka hal tersebut merupakan multi value. Untuk atributnya ada nomor jalan, nama jalan, kota, dan provinsi. Berikutnya adalah mekanik. Mekanik merupakan benda nyata karena yang dideskripsikan menyimpan data mekanik yang sedang bertugas. Alasannya
karena multi value bisa saja satu kendaraan tersebut diservis oleh 2 orang mekanik atau lebih. Untuk atributnya ada ID mekanik dan nama mekanik. Untuk atribut yang tidak dimasukkan, untuk atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity itu tidak ada. Berikutnya adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Bengkel memiliki UID ID bengkel yang merupakan artificial dan primary. Kenapa artificial? Karena di entity bengkel tidak ada atribut ID bengkel, dan ID bengkel sifatnya permanen, tidak bisa diubah. Untuk alamat juga artificial karena tadi tidak ada atribut alamat. Untuk kendaraan, nomor polisi itu natural karena sudah ada di sana, dan bentuknya primary karena tidak meskipun bisa diubah tapi tidak ada yang sama. Untuk transaksinya nomor faktur itu natural dan primary karena pada nomor faktur itu yang membuat bengkelnya sendiri dan tidak berubah. Untuk barang bisa ID barang karena pada barang tidak ada ID-nya untuk mengakses, dan itu merupakan artificial primary. Dan mekanik ada ID mekanik dan sudah ada atributnya, maka natural. Berikutnya adalah identifikasi relationship. Untuk alamat itu berrelasi dengan bengkel karena di dalam bengkel selalu ada alamat. Berikutnya adalah transaksi, ada juga di dalam bengkel dan kendaraan juga ada di dalam transaksi. Selanjutnya di dalam transaksi ada barang-barang mungkin spare part atau melakukan servis, dan di dalam mekanik ada bengkel mekanik yang bertugas pada saat itu, ada juga kendaraan mekanik yang bertugas menservis kendaraan, dan di dalam transaksi. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.